Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Arga Fristania, NPM 20040401030 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pendidikan agama Islam, yaitu yang bertemakan pernikahan dalam perspektif Islam. Baik, yang pertama yaitu Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang atau mawaddah warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia ketika manusia melakukan pernikahan. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah, menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu pengertian dan dasar pernikahan. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu nikah. Ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan. Akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum dalam rukun-rukun dan syarat-syarat. Para ulama fikih pengikut mazhab yang empat yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dalam akad, lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqon gholizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Yang selanjutnya yaitu rukun pernikahan. Yang pertama yaitu wali, yang kedua yaitu saksi, yang ketiga yaitu akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya misalnya, saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Sholihin. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya misalnya, saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Sholihin. Dalam akad nikah adalah mempunyai beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai, yang kedua yaitu adanya ijab qabul, yang ketiga yaitu adanya mahar, yang keempat yaitu adanya wali, dan yang kelima adanya saksi-saksi. Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedua belah pihak sudah tamyiz atau ijab qabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau yang kedua, menurut adat dianggap adanya penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul. Atau di dalam ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata kasar. Dan menurut sunnah sebelum akad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan khutbatun nikah atau khutbatul hajat. Yang selanjutnya yaitu mahar atau mas kawin. Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi milik istri secara penuh.
Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syariat Islam. Tetapi yang disunahkan dalam mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah atau ringan. Yang selanjutnya yaitu hukum nikah. Adapun hukum menikah dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang 5, yaitu yang pertama, wajib bagi orang yang sudah mampu menikah sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinaan. Yang kedua yaitu haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya sedangkan nafsunya belum mendesak. Yang ketiga yaitu sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah tapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. Yang keempat yaitu makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memperbelanjakan istrinya. Yang kelima yaitu mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah. Yang selanjutnya yaitu anjuran nikah. Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut, antara lain. Yang pertama yaitu sunnah para nabi dan rasul. Dan yang kedua yaitu nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga yaitu salah satu jalan untuk menjadi kaya. Yang keempat yaitu nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama. Yang kelima tidak ada pembujangan dalam Islam. Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali ghorizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan ghorizah ini. Untuk itu maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang tidak membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin, atau dengan alasan supaya dapat 100% mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan dunianya. Abu Qilabah mengatakan, beberapa orang sahabat Nabi bermaksud akan menjauhkan diri dari duniawi dan meninggalkan perempuan atau tidak kawin dan tidak menggaulinya, serta akan hidup membujang. Maka berkata Rasulullah SAW dengan nada marah. Lantas ia berkata, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu hancur lantaran keterlaluan mereka memperketat terhadap diri-diri mereka. Oleh karena itu Allah memperkata juga mereka itu akan tinggal di gereja atau kuil-kuil. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan Dia. Berhajilah, berumahlah, dan berlaku luruslah kamu, maka Allah pun akan meluruskan kepadamu. Kemudian turunlah ayat, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah untuk kamu. Dan janganlah kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. Quran Surat Al-Maidah. Yang keenam yaitu menikah itu ciri khas makhluk hidup. Selain itu, secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaannya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain. Tujuan nikah. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, melaksanakan anjuran Nabi SAW. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka hendaknya ia menikah. Yang kedua, memperbanyak keturunan umat ini karena Nabi SAW bersabda, menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur. Karena pada hari kiamat nanti aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.
Yang ketiga yaitu menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangan dan pandangan istrinya dari yang haram, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Katakanlah ya Muhammad kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita. Yang selanjutnya yaitu larangan pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah disebut juga nikah sementara atau nikah kontrak, adalah di mana menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu. Para ulama telah sepakat bahwa jenis nikah ini adalah pernikahan yang dilarang dalam Islam, haram dan tidak sah atau batal jika telah terjadi. Yang kedua yaitu nikah syighar. Nikah syighar adalah menikahnya seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa adanya mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Rasulullah secara tegas telah melarang jenis pernikahan ini. Yang ketiga yaitu nikah dalam masa iddah. Baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya, jika menikahi sebelum masa iddahnya selesai, maka nikah itu dianggap batal. Di samping itu, tidak ada warisan di antara keduanya dan tidak ada kewajiban memberikan nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya. Yang selanjutnya yaitu nikah berbeda agama. Menikah beda agama merupakan pernikahan yang dilarang dalam Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu nikahi perempuan syirik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah melarangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Surat Al-Baqarah ayat 221. Yang selanjutnya yaitu nikah tahlil. Nikah tahlil adalah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya secara sengaja. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya yang telah mentalaknya 3 kali setelah masa iddahnya wanita itu selesai. Baik, yang selanjutnya untuk memelihara kemaslahatan dalam pernikahan yang bersangkutan, meski memperhatikan dan mentaati peraturan agama dan negara, dalam hal ini fikih atau aturan undang-undang, dalam pencatatan pernikahannya mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dan kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatat, akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.